Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat Embrio, ketemu lagi sama Miss Nui. Hari ini kita mau bahas last package ya, paket terakhir di bahasa Inggris, yaitu paket 5 ya, reading. Okay, so please open page 74 ya, 74. Oke, nah nih reading nih, biasanya kalau di kelas kita baca ya, cuman karena ini kita ya kalian baca juga lah ya. Oke. Kita langsung aja ke passage 1. Nah, kalau di passage 1 ini kan ada 2 paragraf ya, ada 2 paragraf, dan di sini untuk paragraf pertama, kalau kalian lihat dia membahas mengenai kekurangmampuan, bukan ketidakmampuan ya, kekurangmampuan beberapa negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan dasar para penduduknya atau warganya gitu. Jadi negara tersebut merasa butuh untuk mengadopsi teknologi atau apa ya istilahnya usaha-usaha, cara-cara yang berhasil dilakukan oleh negara-negara maju gitu. Tapi ternyata pengadopsian tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena banyak faktornya lah ya. Di antaranya misalkan negara-negara maju kebanyakan mereka menggunakan sistem atau teknologi yang sudah otomatis, yang mana berarti mereka tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga manusia, yang justru itu adalah permasalahan utama di banyak negara-negara berkembang, yaitu adalah pengangguran gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengadopsi teknologi atau industri yang menggunakan teknologi otomatis, itu kurang pas karena mereka tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja. Sementara permasalahan kita adalah justru banyaknya pengangguran gitu. Kemudian selain masalah itu, yang namanya sistem atau teknologi otomatis itu dia akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian di mereka butuhnya juga mereka membutuhkan orang-orang yang sudah terlatih, yang sudah terampil, dan itu untuk pelatihan tersebut juga biaya lagi gitu ya. Itu di paragraf 1. Nah, kalau di paragraf 2 lebih ke warning kepada negara-negara yang ingin mengadopsi teknologi ini agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan hal-hal yang tadi disebutkan, kayak soal biaya, soal keahlian si masyarakatnya, kayak gitu ya. Inti teksnya seperti itu. Oke, langsung aja kita ke number 1. The topic of the text is, topiknya apa nih? Dari yang tadi kita bahas sekilas ya. Bisa kita langsung lihat option per option. Mungkin enggak kalau topiknya itu adalah alasan ya, the reasons why some countries do not produce enough food. Alasan beberapa negara tidak menghasilkan atau tidak memproduksi makanan yang cukup. Tidak ya, kita tidak membahas mengenai kurangnya pangan saja, bukan. Walaupun tadi dia sempat disebut di atas kalau kalian baca ya, tapi bukan itu utamanya yang kita bahas. Berarti bukan A. Yang B, industrialization of countries with a high rate of employment. Jelas bukan, karena justru kita lagi ngebahas soal unemployment ya, pengangguran. Yang C, the economic condition of less developed countries. Well, kita tidak membahas secara spesifik mengenai masalah ekonomi. Yang D, problems in transferring advanced technology to developing countries. Masalah dalam mentransfer teknologi yang sudah maju ke negara-negara berkembang. Bisa, jadi karena memang yang tadi kita bahas itu adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika suatu negara ingin mengadopsi suatu teknologi gitu ya. Jadi yang D masih bisa lah. Kalau yang E, the effort made by developed countries to eliminate unemployment in developing countries, ini bukan ngebahas mengenai apa yang dilakukan negara maju untuk membantu mengatasi pengangguran yang terjadi di negara berkembang gitu ya. So it's clear that the answer is D. And then number 2. Nah, di sini apa sih alasannya? Alasan negara berkembang mungkin mengadopsi industrial processes yang terjadi di negara maju. Alasan utamanya apakah karena A, mereka ingin mencari bantuan finansial? Bukan ya. Yang B, mereka tidak mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar para penduduknya. Tadi sempat disebutkan di awal ya, yang masalah utamanya ada itu ya, bisa berarti. Yang C, perlunya orang-orang atau karena mereka membutuhkan orang-orang yang menguasai bahasa asing. Bukan itu. Apakah karena yang D,
karena mereka ingin membangun sebuah lembaga pelatihan untuk masyarakatnya. Bukan juga ya. Yang terakhir yang I, karena mereka harus atau perlu mengatasi masalah yang disebabkan oleh industrialization. Bukan ya. So, it's clear that the answer for number 2 is B. And then number 3. Nah, berikut ini adalah masalah-masalah yang dihadapi ketika oleh negara berkembang ketika ingin mengadopsi teknologi tersebut ya, teknologi negara maju tersebut. Tapi cari yang terkecualinya. Yang A, kurangnya para pekerja yang berkemampuan atau berketerampilan keahlian tinggi. Ya, betul. Itu juga salah satu masalah yang dihadapi lah oleh negara berkembang gitu. Yang B, masalah sama, ini juga masalah tenaga kerja manusia ya, sumber daya manusia maksudnya. Ini juga berhubungan dengan yang A tadi. Yang C, the no automated industrial processes juga ya tadi untuk mengadopsi teknologi yang sudah automated ke negara yang dia semuanya masih serba manual gitu kan ya, tidak akan semudah itu juga masuk ke masalah, ke problem juga. Yang D, maintenance and repair of equipment. Walaupun di sini ada tadi kata-kata itu ya, kalau kita baca ya, ada kata-kata itu, tapi itu bukan termasuk masalah yang dihadapinya, bukan. The high cost of industrialization, ya biaya juga termasuk ke dalam masalah, salah satu masalahnya. Nah, karena kita mencari yang bukan, yang kecuali, jelas jawabannya yang D. And then number 4. Nah, mana berikut ini yang benar? Yang benar mengenai pengadopsian teknologi tadi. Benar nggak sih kalau yang A? Tidak semua negara berkembang itu memiliki peralatan atau perlengkapan yang memadai untuk mengadopsi si teknologi yang udah maju ini. Ya betul ya, betul. Peralatan ini bisa dari segi sumber daya manusianya juga bisa, alat-alatnya juga bisa gitu kan. Apalagi kalau kita no automated, masih belum otomatis, jadi pasti berbeda lah dengan negara yang memang sudah maju gitu. Kalau yang B, pelatihan kejuruan profesional itu harus dilakukan dalam negeri. Justru kalau kita lihat dalam teks itu di paragraf 1 ada kalimat gini, siswa itu harus dikirim keluar untuk bisa mempelajari atau untuk menerima pelatihan profesional dan lain-lain gitu. Jadi yang B itu jelas salah ya. Yang C, benar nggak sih kalau dengan adanya benar nggak sih kalau lapangan pekerjaan itu akan semakin terbuka dengan kita mengadopsi si teknologi yang sudah maju itu. Tadi dibilang kalau teknologi yang sudah maju ini dia justru tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Otomatis ketika kita mengadopsinya pun kita tidak akan serta-merta membuka lowongan pekerjaan untuk orang banyak gitu, karena ya hanya segelintir orang saja yang bisa masuk ke dalam dunia tersebut gitu ya. Yang D, apakah masalah kemiskinan ini bisa diatasi dengan adanya adopting industrial process ini? Enggak juga ya, jadi tidak membahas apakah kemiskinan bisa diatasi dengan begitu saja, bukan ya. Kemudian apakah I, teknologi yang sudah maju ini bisa mengurangi angka pengangguran? Baik-baik yang tadi, justru ini kayaknya tidak akan terlalu memberikan dampak yang terlalu signifikan ya, karena dia tidak terlalu membutuhkan banyak orang gitu ya. Jadi jelaskan kita mencari yang benar. Oleh karena itu jawabannya yang A ya. A not E. Biasa kan A B C D E ya. Jadi number 4 itu. Number 4 is A not E. And then number 5. Nah. Jadi kalau sini dibilang bagi negara yang ingin mengadopsi itu dia perlu untuk melatih si para tenaga kerjanya ya, perlu gitu. Untuk apa? Apakah untuk mereka supaya mereka bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di negara mereka? Kalau kita lihat konteksnya, kita lihat di teks ya, di teksnya itu di sini dibilang gitu, dengan kehati-hatian gitu ya, si para pekerja ini bisa mendapatkan manfaat ya, manfaatnya bukan cuma sekedar masalah. Jadi kita kan mempelajari nih, keluar untuk mempelajari apa sih masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan dunia bisnis ini atau dunia industri ini. Tapi yang perlu kita pahami itu bukan masalahnya, tapi lebih ke apa nih yang bisa kita ambil nih, manfaatnya apa gitu.
ya. Jadi kalau yang A kurang ya. Take home the problems, apalagi ini membawa masalahnya doang, jelas bukan ya. Terus kalau yang C mengungkapkan biaya yang tersembunyi, yang disembunyikan, bukan itu. Yang D mengurangi biaya yang tinggi, no. Yang I ya. Jadi tujuannya itu adalah agar mereka bisa mendapatkan manfaat yang sesungguhnya dari adanya teknologi yang diadopsi tersebut, begitu ya. Jadi number 5, the answer is E. Okay, then passage 2. Di sini ada 4 paragraf ya, 4 paragraf kalau kalian lihat. Di paragraf 1 ini kita dibuka dengan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bagaimana zat-zat atau makanan-makanan tertentu itu bisa membantu mengurangi atau mencegah peradangan yang ada dalam tubuh kita gitu. Tapi di sini dibilang kalau cuma sekedar mengkonsumsi salah satu aja itu tidak akan terlalu berpengaruh ya gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan di paragraf 1 ini dia diuraikan di paragraf berikutnya. Seperti di paragraf 2, dia ngebahas mengenai apa aja sih zat-zat atau makanan-makanan yang termasuk ke dalam anti-inflammatory atau anti peradangan itu. Kayak misalkan ada curcumin ya kan, ada apalagi ada flaxseed dan lain-lain gitu. Kalau di paragraf 3, di sini ditekankan bahwa kalau kita mengkonsumsi suplemen makanan yang mengandung jahe, mengandung kunyit gitu ya, itu tidak akan seefektif ketika kita memakan langsung makanan yang makan langsung jahenya, misalkan mengkonsumsi sayuran yang menggunakan kunyit asli atau jahe asli gitu, tidak akan seefektif itu gitu. Nah terus di samping itu selain mengkonsumsi makanan anti peradangan, yang lebih utama itu adalah kita menghindari makanan yang bisa memicu peradangan, contohnya mungkin yang pedas-pedas gitu kan, yang asam-asam gitu. Nah kalau di paragraf terakhir gitu dibilang makanan itu bisa aja jadi obat, tapi sebenarnya kurang bisa kalau dibandingkan dengan obat yang dihasilkan dari laboratorium, karena mereka masing-masing punya keunggulannya tersendiri, jadi saling menunjang aja lah gitu ya. Oke, langsung aja ke number 6. Nah, sini ditanyain kondisi yang diminta atau yang diperlukan untuk kita bisa mengurangi peradangan itu ada di paragraf berapa aja. Tadi di paragraf 1 dijelaskan bahwa makan ini bisa mengurangi makan jahe gitu dia bisa mengurangi peradangan. Berarti itu termasuk conditions required to reduce inflammation ya kan? Berarti bisa. Di paragraf 2, di paragraf 2 dia cuma membahas makanan atau zat-zat apa aja gitu ya. Hanya contoh-contohnya saja gitu ya. Kalau di paragraf 3 di sini ada nih, kalau kalian lihat yang tadi Miss ceritakan atau bahas yang bahwa selain mengkonsumsi makanan anti peradangan, kita juga perlu menghindari makanan yang memicu peradangan. Itu juga termasuk condition required to reduce the inflammation gitu. Berarti ada di paragraf berapa aja tuh? Ada di paragraf 1 and 3 yang D. 7. Nah, kalau nomor 7 ini kita disuruh apa coba? Disuruh menganalogikan. Kita suruh analogikan hubungan antara mengkonsumsi jahe, kacang-kacangan, gandum utuh dengan kesehatan itu bagaikan hubungan apa dengan apa hubungannya. Yang harus kalian ingat itu mengkonsumsi makanan yang tadi disebutkan itu dia hanya menunjang, salah satu faktor penunjang saja. Jadi dia bukan faktor utama, bukan satu-satunya gitu kan ya. Kita cari nih mana option yang dia mengandung analogi yang serupa gitu ya. Kalau yang A, rasa haus dan minum. Kalau kita haus, solusinya adalah minum. Ada nggak solusi lain dari kehausan selain minum? Makan gitu, seret ya kan, mandi nggak nyambung ya kan, pasti minum kan. Berarti kan kalau yang A memang thirst itu satu-satunya atau faktor utama atau hal utama yang bisa menunjang minum itu bisa faktor utama yang menunjang atau mengatasi kehausan gitu. Jadi kurang sama lah gitu ya. Age and physical strength, usia dan kekuatan fisik. Ya bisa aja sih, karena kan semakin tua usia seseorang ya kemungkinan besar maka kekuatan fisiknya juga akan menurun gitu. Learning efforts and grades. Kalau kita mau mendapatkan nilai yang bagus, maka kita harus belajar, betul ya. Kalau yang di itu sleeping hours and body freshness,
Sleeping hours di sini tuh bukan jam tidur maksudnya jam berapa ya, tapi lebih ke durasinya atau jumlah jam tidurnya. Ya gini, kita makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, tapi kita kurang tidur, tetap akan berpengaruh kepada kebugaran tubuh kita ya. Jadi sleeping hours ini ya memang dia faktor utama yang menentukan body freshness. Sekarang yang terakhir adalah bodily exercise and physical growth, latihan tubuh atau olah tubuh dengan pertumbuhan fisik. Nah kalau ini bisa nih, kenapa? Karena untuk pertumbuhan fisik itu tidak hanya dipengaruhi oleh bodily exercise, bisa dari makanan, bisa dari genetik, banyak gitu ya. Jadi dan sama seperti yang peradangan tadi, menyembuhkan peradangan itu bisa juga tidak hanya oleh mengkonsumsi jahe, mengkonsumsi itu, tapi bisa juga dengan menghindari makanan pedas. Jadi dia bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi. Jadi number 7, the answer is E ya. And then number 8. Coba di sini ditanyain peran dari makanan anti peradangan ini dijelaskan di paragraf berapa aja. Tadi di paragraf 1 jelas ya, jelas dia menyebutkan di awal banget, di kalimat pertama banget itu ginger, nuts, fatty fish, bla bla, itu bisa membantu mengurangi atau mencegah peradangan dalam tubuh. Berarti ada di paragraf 1. Paragraf 2, iya jelas di paragraf 2 malah lebih dijabarkan lagi, makanan ini bisa menyembuhkan ini, peradangan ini gitu kan ya, kayak gitu. Berarti jelas ya ada di paragraf 1 and 2 yang A, karena kalau di paragraf berikutnya dia tidak terlalu membahas mengenai makanan apa-apanya. Number 9. Nah, kalau dibilang tadi di paragraf 3 kan ngomongin soal apa? Soal selain mengkonsumsi makanan yang anti-inflammatory, kita juga harus menghindari makanan yang memicu atau yang pro-inflammatory. Berarti yang mana nih? Apakah A, pola makan yang sesuai itu bagus untuk mengurangi peradangan? Bukan itu ya. Karbohidrat adalah sumber dari makanan yang memicu peradangan. Di sini nggak terlalu dijelasin sih ya sebenarnya ya, kurang. Pro-inflammatory food should not be in the diet list. Jadi makanan yang memicu peradangan itu harusnya dihindari atau dicoret dari daftar list pola makan kita. Bisa ya kalau kayak gitu ya. Kalau yang di suplemen anti peradangan itu bekerja lebih baik. Enggak ya, dibilang kalau suplemen itu tidak lebih baik dari makanan aslinya gitu. Kalau yang I, makanan anti peradangan itu masih rahasia. Enggak, di sini udah dijelaskan kan ya. Jadi jelas jawabannya itu yang C. And then number 10. Kalau di paragraf 2 tadi dia lebih ngomongin masalah apa coba? Masalah ya, misalkan kurkumin. Di sini dibilang kurkumin itu bagus untuk mengurangi peradangan yang ada pada tendon tuh otot ya, mungkin maksudnya ya, gitu. Mungkin lebih ngomongin masalah makanan ini untuk peradangan ini, jadi lebih ke penjabaran masalah zat-zatnya ya. Berarti apa nih? Apakah A, peradangan itu disebabkan oleh mekanisme biologis yang tidak tepat? Bukan ya. Yang B, beberapa penelitian menunjukkan bahwa makan anti peradangan bisa mengurangi peradangan juga. Ya, betul ya. Kalau yang C, dibilang mengkonsumsi ekstrak makanan itu lebih efektif dari makanan aslinya. No. Yang di makanan anti peradangan itu sebenarnya ada di makanan yang pedas. Justru makanan pedas itu memicu peradangan. Peradangan itu macam-macam ya, buat kulit juga bisa ya, kayak jerawat, kayak gitu-gitu juga bisa ya. Yang I, kalau yang I itu di sini kurang dijelaskan ya. Jadi untuk number 10 ini lebih tepatnya kita pakai yang B ya. Lanjut ke passage 3. Oke. Nah, di sini kita nggak usah baca, ini kalian baca sendiri aja ya. Kalian baca. Kalau untuk passage 3 ini di sini ada 3. Ya, ada 3 paragraf. Nah, untuk paragraf pertama di sini tuh dia membahas sekilas mengenai apa yang mungkin terjadi pada tahun 2050 yang berkaitan dengan ledakan populasi umat manusia di bumi gitu ya, yang otomatis berpengaruh juga kepada masalah kecukupan atau ketersediaan pangan gitu. Kemudian mengenai juga ketersediaan lahan pertanian, yang mana lahan pertanian itu
bisa dikatakan ya salah satu sumber utama yang mempengaruhi ketersediaan makan gitu, ketersediaan pangan kita gitu. Kalau di paragraf 2 dia lebih mengungkapkan apa yang bisa dilakukan dalam hal ini urusannya dengan teknologi ya, untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan tadi. Jadi misalkan dengan memilih tanaman yang sesuai dari bibit unggul gitu kan, yang bisa awet tahan lama dan dia bergizi gitu kan ya, dengan lahan yang mungkin makin sedikit itu gitu kan. Kalau di paragraf 3 lebih menekankan pada pentingnya untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan ketika kita menerapkan si teknologi tersebut. Yang utamanya adalah masalah suplai air ya gitu. Dan sebenarnya teknologi-teknologi ini di beberapa negara seperti Afrika misalkan itu sudah ada, cuman masih banyak yang belum digunakan si teknologi tersebut gitu ya. Mungkin karena ketidaktahuan si masyarakatnya bisa. Oke, begitu langsung aja ke number 11. Jadi apa sih ini? Apa sih tujuan utamanya dari si penulis ini? Mungkin gak sih kalau dia itu tujuannya adalah mengklasifikasikan jenis-jenis teknologi? Bukan ya. Untuk memberitahukan bahaya dari ledakan penduduk atau ledakan populasi di masa yang akan datang. Sebenarnya di sini dia cuma bilang cuman mengatakan perkiraan akan sebanyak ini misalkan tadi, tapi dia nggak terlalu menggambarkan bahayanya seperti apa. No. Berpendapat mengenai nilai dari makanan, produksi makanan yang meningkat. Bukan. Menjelaskan perlunya singkong ya, cassava itu singkong sebagai tanaman utama di masa depan. Di sini bukan hanya singkong yang kita sebut tadi, yams, ubi tanah ya kan. Kemudian ada apa lagi tadi tuh? Ada ubi, ada plantains. Ada yang tahu plantains itu pisang raja ya, kalau yang baru dengar pisang raja itu plantains ya. Bukan juga ya. Yang ini to persuade ya, untuk meyakinkan bahwa perlunya teknologi yang dikembangkan itu yang sehubungan dengan agriculture atau pertanian gitu. Perlunya kita menerapkan teknologi tersebut, maksudnya kayak gitu. Jelas ya? Jadi tujuan utamanya adalah untuk yang I. Number 12. Jadi di sini tanya, paragraf 1 dan paragraf 2 ini saling berkaitan. Bahwa paragraf 1 ngapain, paragraf 2 ngapain, katanya gitu kan ya. Kalau kita lihat di sini paragraf 1 itu dia lebih ke memberikan gambaran sekilas mengenai situasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan paragraf 2 dia lebih ke kayak perlunya teknologi ya. Dia lebih ngomongin masalah teknologinya gitu. Berarti yang mana nih? Yang E jelas bukan, karena bukan ngomongin dampak populasi, no. Ngomongin such a challenging situation, situasi yang menantang atau yang membutuhkan penanganan, bisa ya, bisa. Terus paragraf 2-nya dia bilang perlunya teknologi. Udah pas berarti klop sama yang tadi bahas ya. Karena kalau yang C, explains population growth, dia tidak membahas mengenai pertumbuhan populasi, bukan. Yang D juga bukan, membahas mengenai dampak pertanian, bukan juga. Kalau yang I menggambarkan pertumbuhan penduduk, juga bukan ya. Jadi number 12 the answer is B. And then number 13. Coba di sini di paragraf 3 ada kata they. Kira-kira they di sini dia merujuk ke siapa? Ya. Kalau they itu kan dia pronoun yang menggantikan subjek atau objek, subjek ya. Kalau they subjek yang dia jamak. Kita lihat aja di sini sebelum kalimat yang mengandung they ini ada kalimat yang mengandung subjek dan dia jamak. Yang mana ya? Sebelum koma itu ada kalimat juga, kalimat beda lagi ya. Di sini ada kata technologies already exist. Berarti di sini yang subjek yang mana? Technologies. Berarti yang mana jawabannya? Yang E ya, technologies tuh. 14. Nah, berikut ini adalah usaha yang berpotensi untuk meningkatkan produksi makanan di masa akan datang, tapi cari yang kecualinya. Kalau berdasarkan teks di sini, salah satu caranya adalah memetakan jenis-jenis tanaman sesuai kelompoknya ya, gitu kan. Berarti bisa kalian ya, sequencing the right genomes of stable crops. Ya, dia memetakan, jadi kayak misalkan bagian blok ini cocoknya ditanaman ini, nanti blok ini tanaman ini. Jadi yang nggak bisa asal oh sini tanaman ini nggak bisa, harus dipetakan, harus dibuat
pemetaan yang pas gitu, yang tepat gitu. Conducting careful. Nah, ini kita melakukan, selain dipetakan tadi, kita juga harus harus bisa memilih mana bibit yang paling baik, mana bibit yang paling sesuai dengan situasi kita. Misalkan kita membutuhkan bikin lahan sedikit, tapi kita butuh makanan yang bisa lama banget dan dia mengenyangkan dan dia bergizi gitu. Itu masuknya ke pemilihan tanamannya ya, dari bibit unggul kayak gitu. Yang C, memaksimalkan penggunaan teknologi. Ya betul, karena ini memang kita ngomongin soal teknologi nih ya. Yang D, pembuatan kompos. Buat sini kita tidak fokus di masalah kompos, bukan ya. Terakhir adalah yang I, apa sih? Dia tuh menanam tanaman atau ya menanam tanaman yang berasal dari bibit yang unggul, yang utama gitu. Nah, kita kan carinya yang bukan. Berarti tadi yang bukan yang mana? Yang D, yang masalah pembuatan kompos itu, karena kita kurang membahas mengenai pembuatan kompos gitu. 15. Oke, 15 ini dibilang katanya dalam memproduksi makanan itu para produsen itu harus seperti apa, katanya kayak gitu. Di sini apa ya? Tadi kalau di paragraf 3 kan dibilang dia harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Salah satunya adalah ketersediaan air ya gitu. Pokoknya apa ya, dia tuh harus, tapi kita kaitkan dengan teknologi deh. Kita kaitkan dengan teknologi ya. Kalau yang A, betul sih kalau yang A ya, tapi di sini dia kurang membahas mengenai teknologinya gitu. Kalau yang B fokus on ketersediaan air. Fokusnya ketersediaan air. Ya kalau hanya air aja juga ya enggak juga ya gitu. Kalau yang C selalu menggunakan tanaman-tanaman yang baru, enggak juga ya. Kalau yang baru tapi dengan sesuai dengan kebutuhan, buat apa? Yang D, menanggung beban negara-negara berkembang, juga bukan ya. Berarti yang I, incorporate technology to maximize output. Jadi para produsen ini harus mau memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan hasil ya, produk yang lebih maksimal kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke passage 4 ya. Di sini lumayan panjang sih, tapi bolehlah kalian coba baca dulu ya. Baca sekilas, minimal kalian coba cari topiknya. Kalian pasti ingat lah ya cara nyari topik itu gimana. Coba kalian cari dulu nih. Kalian baca dulu deh sekilas ya. Bisa kalian pause dulu videonya untuk baca. Kalau udah, kalau udah nih ya, kita lihat di sini banyak banget kata sleep. Apa itu tidur? Apa itu sleep itu tidur ya. Kemudian banyak banget kata memories atau ingatan gitu ya. Sebenarnya udah kebayang ya kita bakal ngomongin apa? Kita akan ngomongin masalah tidur dan memori atau ingatan gitu. Langsung aja lah ke number 16 ya. Kita lihat di sini. Mana berikut ini yang bisa merangkum dua teks? Jadi sebenarnya itu kan dia dua teks ya. Dua teks cuman jadi satu gitu ya. Dia ini kan tadi Miss bilang, di sini kita lihat topiknya itu dia berhubungan dengan tidur dan ingatan gitu. Bagaimana tidur itu mempengaruhi proses ingatan gitu. Jadi semakin orang tidurnya berkualitas, tidur walaupun sebentar tapi dia berkualitas, itu dia akan membantu dia dalam proses recalling. Recalling itu berhubungan dengan memori. Jadi recalling itu remembering ya, mengingat kembali sesuatu yang sudah dipelajari atau yang sudah kita ketahui sebelumnya gitu. Recalling memanggil kembali gitu ya. Nah, berarti yang mana nih? Kita cari aja yang dia mengandung kata sleep, tidur ya, berhubungan dengan tidur dan berhubungan dengan memori atau ingatan. Yang mana kira-kira? Kalau yang ini jelas karena kita bukan ngomongin creativity ya. Walaupun di sini disebutkan tapi kita fokusnya bukan di situ. Berarti bukan yang ini. Yang B, tidur bisa membantu kemampuan untuk mengingat itu menjadi lebih baik. Bisa. Kalau yang C, semakin lama orang tidur maka semakin bagus dia dalam mengingat. Tadi Miss bilang ini bukan masalah durasinya saja tapi lebih ke kualitasnya gitu. Jadi kalau tidur sebentar tapi dia berkualitas gitu kan, itu bisa membantu dalam mengingat gitu.
Kalau misalnya orang tidur, semakin dibilang semakin lama orang tidur maka semakin bagus dalam mengingat. Ya, orang akan tidur terus-terusan. Apa yang mau diingat? Kan orang tidur terus gitu ya? Bukan ya. Orang yang sehat biasanya tidur tanpa gangguan, tidak ada jaminan. Ingatan dan pola tidur yang baik itu yang teratur itu saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, pola tidur mempengaruhi ingatan, tapi kalau ingatan mempengaruhi pola tidur agak kurang ya. Berarti jelas nomor 16. The answer is B. 17. Berdasarkan teks di atas, tidur yang cukup itu titik-titik. Apakah dia adalah A, satu-satunya kunci dalam mengingat yang baik? Kalau dibilang satu-satunya jelas bukan ya. Bukan. Yang B, secara optimal meningkatkan fungsi otak. Bisa jadi, tapi kita fokusnya bukan itu ya. Yang C, dapat akan berkontribusi dalam pembelajaran yang lebih baik. Itu ada kaitannya juga, tapi di sini kita bukan ngebahas soal itu. Kita ngebahas soal ingatan ya. Yang mana? Yang E, have long term memory retrieval. Jadi membantu mengingat memori jangka panjang. 18. Tadi topiknya apa nih? Tadi ada kata-kata sleep and kata-kata memory. Berarti yang mana? Oh, jelas yang E, impact of sleep on memories. And then 19. Mana kalimat berikut ini atau pernyataan berikut ini yang mewakili fakta yang ditemukan dalam teks? Apakah benar orang yang tidur cukup itu dia cenderung lebih kreatif? Bisa jadi, tapi balik lagi ke topik kita berhubungannya dengan memori bukan kreativitas. Yang B, tidur membantu meningkatkan ingatan dan kreativitas seseorang. Nah, kalau ini masih bisa karena dia mengandung kata ingatan, memori ya. Kalau yang C, tidur itu dibutuhkan di masyarakat yang sibuk dan modern. Terus maksudnya kalau masyarakat tradisional tidak butuh tidur gitu? Salah ya. Yang D, tidur yang cukup itu adalah faktor yang penting dalam berpikir kritis. Mungkin, tapi bukan itu ya yang kita bahas. Otak itu tidak aktif ketika orang tidur. Salah, karena justru otak itu bekerja ketika kita tidur. Misalkan kita sebelum tidur kita belajar nih setengah jam, 1 jam lah. Itu apa yang kita baca itu akan diproses justru ketika kita tidur. Makanya ketika kita bangun biasanya itu akan mudah dalam recallingnya, mengingat oh semalam harus belajar ini. Misalkan kita besok mau ujian, belajar malamnya gitu kan sebelum tidur. Itu akan lebih mudah dalam recallingnya, dalam memory-nya gitu ya. Nah, berarti yang betul yang mana? Yang B ya, gitu. Nah, kalau passage 5 ini ngomongin fertilizer. Fertilizer itu adalah pupuk ya. Pupuk di sini kita ngomongin pupuk. Bisa kalian baca dulu deh. Kalian baca dulu passage 5 ini ngomongin apa aja. Ngomongin apanya pupuk ya. Kalau udah bisa kita langsung ke number 20 nih. Jadi topiknya apa nih? Yang paling banyak muncul di sini adalah kata fertilizer, jelas ya. Dan di optionnya semua ada fertilizer ya semua, berarti bukan hanya fertilizer. Di sini kalau kita lihat, kita temukan main ID-nya dulu. Main ID-nya terdapat di mana? Di paragraf 1. Ya, di paragraf 1 di mana kalimat terakhir, lihat. Di sini ada kalimat today both natural and synthetic fertilizers are available in a variety of forms. Jadi ngebahas mengenai macam-macam bentuk dari pupuk yang alami maupun yang sintetis gitu. Berarti yang mana? Oh, jelas banget yang A ya, natural and synthetic fertilizer. Tuh. Kalau untuk number 2. Number 2 ini tanyain fungsi dari pupuk itu apa sebenarnya? Apakah untuk menghasilkan zat-zat alami untuk tumbuhan? Bukan ya. Untuk membuat granules itu bulir kimia kan. Untuk mencegah tanaman dari kerusakan kurang ya. Sebenarnya sini pupuk itu lebih ke kayak memberikan vitamin, memberikan nutrisi pada si tanaman ya. Berarti yang mana? Yang E, to provide rich nutrients to plants. And then 22. Di sini tuh ada formulanya. Misalkan ada formula 482, 482 or 364, 364. Yaitu sesuai urutan, jadi nitrogen dulu, fosforik dulu, dan potasium. Di sini ditanya dari formula 482 atau 482 ini, maka isinya akan seperti apa? Kan urutannya pertama adalah si nitrogen, fosforik, and potash.
Nah, dengan adanya formula 4H2 ini berarti apa? Betul tidak kalau yang A? Phosphoric acid ini dia 2 kali lebih banyak daripada nitrogen. Nitrogennya kan berarti 4, fosforin 8. 8 itu 2 kali dari 4, betul ya. Kalau yang B, nitrogen is much less than that of potash. Di sini nitrogennya 4, potashnya 2, berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Yang C, potash is greater than of nitrogen. No, nitrogen is equal, nggak ada yang sama di sini ya. Phosphoric acid is half of the nitrogen. Fosforik itu adalah setengahnya nitrogen. Jelas salah ya. Berarti untuk number 22, the answer is A. 23. Nah, kalau berdasarkan tes ini mana yang betul mengenai pupuk, mengenai fertilizer ya? Betul nggak sih kalau zaman sekarang para petani itu udah tidak menggunakan pupuk kompos? Enggak ya, masih banyak yang menggunakan pupuk kompos, justru malah lebih banyak menggunakan pupuk kompos kayaknya di beberapa daerah. Ya. Yang B, di seluruh dunia itu penggunaan fertilizer yang liquid atau yang cair itu lebih populer daripada yang solid atau yang padat. Enggak juga. Di sini cuma dibilang penggunaan fertilizer yang liquid itu meningkat penggunaannya, bukan berarti dia lebih tinggi daripada atau lebih populer daripada yang padat gitu. Yang C, using fertilizer in farming is a modern phenomenon. Ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu, berarti bukan modern phenomenon. Yang D, petani diperkenalkan kepada fertilizer yang sintetis ini pada tahun 1800-an. Di sini tidak ada keterangannya ya. Oh, berarti yang ini. Jadi pupuk yang powder, yang bubuk itu adalah alternatif dari pupuk yang padat dan yang liquid. Ya. So the answer is E. 24. Mana berikut ini yang bukan akibat dari penggunaan pupuk yang berlebihan. Jadi pupuk juga kalau berlebihan itu tidak baik, yaitu kalau di sini kita lihat pupuk yang berlebihan itu dia bisa mengganggu siklus kehidupan misalkan di air, itu kurang bagus juga. Terus kalau misalkan terkonsumsi itu juga berbahaya, apalagi untuk bayi gitu ya. Misalkan gini, pupuknya itu dia termakan oleh sapi itu kan menghasilkan susunya diminum oleh bayi, itu kan bisa berbahaya gitu kalau terlalu berlebihan gitu. Berarti yang mana? Yang bukan ya. Water creates may die. Iya, makhluk-makhluk air bisa mati, seperti ikan itu bisa mati kalau terlalu banyak penggunaan pupuk. Tanah bisa menghasilkan tanaman yang diharapkan? Yang enggak, karena dia terlalu berlebihan. Segala yang berlebihan itu enggak baik. Orang dan manusia dan hewan itu bisa terracuni. Ya, betul. Pertumbuhan lumut di air akan meningkat. Ya, dan itu kalau di sini dia kurang diharapkan ya. Cow's milk may harm consumers. Susu sapi itu bisa membahayakan pengonsumsinya, ya betul. Kita nyari yang bukan. Berarti yang mana? Yang B. Untuk PC6 ini pendek banget ya, jadi kalian boleh baca sendiri, oke? Tapi kita bisa juga sih langsung ke nomor 25 aja ya. Oke, di sini ada kata primary. Primary itu memiliki banyak arti, tapi kalau kita lihat konteksnya, di sini primary itu artinya penting. Ya, jadi si WDL ini, WDL ya, World Digital Library ini dia berisikan informasi-informasi yang sudah pastinya penting. Bukan hanya utama tapi lebih ke penting, ya gitu. Jadi primary di sini lebih penting. Yang mana berarti? Yang B, yang important. Gampang ini ya, masih ada gampang lah. 26. Nah, si World Digital Library ini apa sih? Apakah dia dioperasikan oleh UNESCO? Kalau di teks, kalau kita lihat di paragraf di kalimat pertama, dibilang yang yang mengoperasikannya itu bukan hanya UNESCO, tapi ada American Library of Congress ya. Jadi yang A kurang tepat gitu. Covers a wide variety of materials on the internet. Covers ini artinya apa? Menutupi. Apakah dia menutupi informasi-informasi di internet? Justru dia memberikan secara gratis ya kan? Jadi bukan ditutupi. Dia terinspirasi oleh para peneliti pendidikan dan juga audiens umum. Bukan ya. Dia men-charge atau men-cost user some amount of money. Jadi kita harus bayar kalau kita mau menggunakan UDL ini. Enggak ya, di sini dia gratis ya. Nah, yang tepat itu yang I. Dia melibatkan pemahaman internasional dan juga
antar budaya gitu ya, berbagai budaya gitu dilibatkan dalam si World Digital Library ini gitu. Jadi jawabannya yang I. 27. Nah, dengan adanya World Digital Library ini apa sih yang bisa kita temukan di sana? Di sini kalau kita lihat ya, di sini ada manuscript, ada maps, ada rare books, ada musical scores, ada recording, film, print, photographs, and lain-lain ya, etc. Berarti apa? Mungkin kita menemukan materi mengenai how cattle breed, bagaimana hewan ternak berkembang biak. Enggak ya. Why floods happen in some countries? Mengapa banjir terjadi di beberapa negara? 4. How pollution affect planet Earth? Mengapa atau bagaimana polusi itu mempengaruhi bumi? Bukan. Gimana? Where a certain place is located? Gimana sebuah tempat itu, suatu tempat itu berlokasi? Bisa, karena di sini ada peta ya. Oke, jelas. Berarti the answer is D ya. Karena di situ ada peta, jadi udah berarti kalau ada peta kita bisa menemukan suatu lokasi tertentu ya. Nah, ini passage terakhir nih, passage 7 ya. Kita bisa langsung nih. Kali ini kita harus mau nyambungin ya, karena harus nyambung ya. Di sini kan dibilang, dihipotesiskan bahwa improved speech perception abilities ini dia membutuhkan cochlear implantation yang akan mendukung atau menunjang phonological coding skills. Dan kalimat berikutnya itu ya, yang titik-titik ini dia harus nyambung dengan si kalimat sebelumnya dan nyambung dengan kalimat sesudahnya. Kita lihat kalimat sesudahnya itu dia ngomongin soal 3 subtests of diagnostic reading assessment, ngomongin soal reading assessment. Berarti si titik-titik ini juga dia tidak akan jauh-jauh dari ngomongin soal reading. Kita eliminate option yang tidak ada readingnya. A, B, C tidak ada, berarti tersisa D dan E. Kalau yang E, the objective of the study was to, kalau yang D, it would also facilitate the acquisition of beginning reading skills. Ini bisa. Jadi dibilang selain dia mempromosikan atau mendukung phonological coding skills, dia juga bisa memfasilitasi penerimaan atau proses awal belajar anak dalam membaca gitu ya, bisa. Karena kalau yang E, the objective of the study was to see the subject's reading skills, dia itu posisinya dia kurang tepat lah kalau kita pakai di sini ya. Jadi untuk number 28 ini kita bisa pakai yang D. 29. Nah, kalau 29 ini kita cari yang dia itu bisa dipronounkan atau digantikan dengan it ini. Jika ada it included lexical decision test, a rhyme test, and the digit span subtest of the word blah blah blah. Dan di sini kita nyarinya yang dia saling menunjang, berarti yang berupa tambahan ya, berupa tambahan. Kalau likewise itu kurang ya, kalau bisa dipakai ya di sini. Children were obliged to take a reading test now. In addition, nih kayaknya bisa nih. In addition, a battery of processing measures was administered. Jadi sekelompok pengukuran untuk mengukur kemampuan siswa itu atau anak itu diberlakukan gitu kan ya. Nah, hal itu termasuk, nah bisa kan ya, termasuk apa ukuran itu, termasuk classical decision test, rhyme test dan lain-lain gitu. Kalau however itu dia menunjukkan kontradiksi ya, itu bukan. Consequently juga kurang bisa. Instead, pokoknya ini dia seolah-olah mereka berkontradiksi gitu ya. Nah, paling pas itu yang sebagai tambahan itu yang di ya. Ini addition. Kalian bisa coba untuk masukin deh, untuk nyambungin si kalimat per kalimat atau option per option ke dalam si teks. Itu akan memudahkan kalian dalam menentukan jawabannya ya. Kalian harus mau baca ya. Terakhir, sama ini juga cari yang bisa digantikan oleh they gitu. Kan di sini kalau yang A, the results were categorized based on the subject status. Bisa nggak dia dilanjutin dengan they were higher than verbal intelligence? Kurang ya. Yang B juga sama, kurang. Yang C, reading competence was associated with 3 aspects. 3 aspects ini ada 3 nggak? Higher than verbal intelligence, higher family socio-economic status, and later onset of deafness. Bisa ya? Oke, kalian sambungin aja option per option ke dalam si teksnya ya. Jadi untuk number 30 ini kita bisa pakai yang C gitu.
Oke, udah nih selesai nih package 4-nya, package 5-nya, Blast package. If you have any question, you can just contact us. Okay. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.